Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk melanjutkan pembahasan tentang hadis Arba'in Nawawi. Disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini adalah pembahasan dari apa yang telah saya pahami dari hadis ini. Jadi pembahasan ini bersifat sangat subjektif. Kita mulai masuk ke isi dari hadis ke-29. Judulnya adalah Amalan Menuju Pintu Surga. Nah, kita mulai dari sejarah atau bahasan hadisnya. Nah, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amal yang dapat memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau telah bertanya tentang perkara yang besar, dan sesungguhnya hal itu ringan bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Engkau menyembah Allah dan jangan menyekutukan sesuatu dengannya, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah. Kemudian beliau bersabda, maukah engkau aku beritahukan tentang pintu-pintu kebaikan? Puasa itu adalah perisai, sedekah itu menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api, dan sholat seseorang di tengah malam. Kemudian beliau membaca ayat dari surat As-Sajdah ayat 16 sampai 17. Nah, yang ayat 16 itu bunyinya atau artinya, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Lalu yang ayat 17-nya, maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Kemudian beliau bersabda, maukah bila aku beritahukan kepadamu pokok amal yang tiangnya dan puncak-puncaknya? Aku berkata, iya wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, pokok amal adalah Islam, tiang-tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian beliau bersabda, maukah ku beritahukan kepadamu tentang kunci semua perkara itu? Jawabku, iya wahai Rasulullah. Maka beliau memegang lidahnya dan bersabda, jagalah ini. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami dituntut atau disiksa karena apa yang kami katakan? Maka beliau bersabda, semoga engkau selamat. Adakah yang menjadikan seseorang tersungkur mukanya atau ada yang meriwayatkan batang hidungnya di dalam neraka selain ucapan lidah mereka? Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama tentang pertanyaan dan jawaban yang Rasul berikan. Jadi Rasul tidak langsung menjelaskan semua jawaban. Di sini kan sahabat itu bertanya tentang amalan yang bisa mendekatkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari neraka. Tapi di sini Rasul tidak menjawab hanya itu saja kan, tapi Rasul melengkapi jawaban-jawaban tadi. Jadi Rasul tuh melengkapi dengan tadi pintu-pintu kebaikan itu bagaimana penggambarannya, terus ditambah dengan surat As-Sajdah ayat 16 sampai 17 gitu, diperdasarkan Al-Qur'an. Lalu dijelaskan lagi tentang pokok amal tiang dan puncak dari agama gitu. Itu juga ditambahkan. Terus beserta dengan kuncinya yaitu lisan kita gitu. Jadi nggak cuma pertanyaan yang dijawab tapi ditambahkan atau dilengkapi dengan jawaban-jawaban lainnya sehingga para sahabat tuh lebih memahami pentingnya perkara tersebut gitu. Nah, lalu kita mulai membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sahabat tadi. Nah, tentang amalan yang memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari neraka. Yang pertama tentang menyembah dan tidak menyekutukan Allah. Nah, ini sangat penting. Ini dua perbuatan yang sangat penting. Jadi kita menyembah dan tidak menyekutukan. Karena ada sebagian orang yang dia beribadah tapi tetap menyekutukan Allah. Gitu. Ada kan orang yang seperti itu. Jadi dia beribadah, rajin ibadahnya tapi dia tetap menduakan Allah. Dia tetap menyekutukan Allah. Maka dari itu di hadis ini tuh disebutkan jangan melakukan dua-duanya gitu. Jadi
Maksudnya tidak melakukan dua-dua itu jangan dia beribadah lalu tetap bermaksiat atau tetap menyorokkan Allah, tapi dia beribadah, dia menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Jadi dua dua perbuatan itu harus dilakukan secara bersamaan. Jadi jangan sebagian-sebagian gitu. Dua-duanya harus dilakukan secara bersamaan. Lalu hal lainnya yaitu melaksanakan rukun Islam, yaitu sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, di sini tidak disebutkan syahadat karena pelaku ibadah-ibadah ini adalah ibadah yang wajib dilakukan ketika kita sudah menjadi Islam. Gitu. Jadi syahadat itu tidak perlu disebutkan lagi karena ini dipastikan orang Islam nih yang melakukan. Orang yang Islam tuh ya orang Islam tuh yang sholat, puasa, zakat, dan yang berhaji. Kalau misalnya dia belum Islam, maka ibadah-ibadah tadi itu belum wajib baginya karena dia belum Islam. Gitu. Sebelum kita misalnya beribadah sholat, puasa, zakat, dan haji, ya, kita harus Islam dulu karena itu pintu awalnya. Jadi kalau pintu awalnya udah nih udah dilewati, baru wajib baginya untuk melaksanakan sholat, zakat, puasa, dan haji ketika dia mampu. Nah, gitu. Nah, lalu dijelaskan juga tentang pintu-pintu kebaikan. Di sini tuh Rasul tuh kayak mengupamakan atau menggambarkan aman-aman kita lakukan. Jadi kita misalnya puasa, puasa itu diumpamakan oleh Rasulullah sebagai perisai. Kalau perisai itu kayak gimana? Perisai itu berarti melindungi diri kita. Misalnya kita memegang perisai nih, perisai itu kan melindungi dari apa yang datang dari depan kita, misalnya perisai kita pegang di depan, gitu. Itu kan perisai. Fungsi perisai adalah melindungi diri kita. Nah, puasa ini maksudnya sebagai perisai berarti perisai yang melindungi kita dari hawa nafsu ataupun perbuatan-perbuatan maksiat itu. Jadi ketika kita puasa itu bagaikan ada perisai yang melindungi diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Yang harusnya kita eh, melakukan maksiat nih, misalnya ada hawa nafsu kita, itu hawa nafsu kita itu tertekan oleh puasa tadi. Jadi puasa itu melindungi kita dari hawa nafsu. Lalu Rasul juga mengumpamakan sodakoh atau ya zakat itu menghapus kesalahan layaknya air memadamkan api. Jadi dimaksudkan kayak kesalahan atau dosa itu layaknya api. Nah, api itu bisa membakar diri kita nanti di akhirat gitu sebagai hukuman ya. Nah, sodakoh atau ya kita bisa sebut sebagai zakat itu bisa menghapus api-api tadi gitu, menghapus kesalahan tadi bagaikan air itu memadamkan api gitu. Jadi kita harusnya kebakar nih di api tadi, di kesalahan tadi atau dosa tadi itu bisa dipadamkan apinya atau nggak dihapus dosa-dosanya sehingga dosa itu berguguran gitu dengan sedekah atau zakat tadi gitu. Jadi kan ketika ada api nih panas membakar, uh, amalan dari sodakoh itu bisa memadamkan api tersebut sehingga api itu tidak jadi membakar diri kita atau menghapus kesalahan-kesalahan yang kita punya gitu. Lalu pintu-pintu kebaikan yang lainnya adalah sholat seseorang di tengah malam. Nah itu kita sholat tahajud gitu, dimana sholat itu dilaksanakan ketika sebagian besar orang itu sedang tidur. Jadi yang lain tidur nih sedang beristirahat, tapi ada sebagian orang, ya, sebagian kecil orang yang bangun di malam harinya dan dia bertemu dengan Tuhannya. Jadi dia yang lain sibuk sibuk ya, maksudnya yang lain itu pada istirahat gitu. Tapi dia menguatkan dirinya untuk bangun dari tempat tidurnya dan dia beribadah sholat untuk bertemu dengan Tuhannya, untuk terhubung dengan Tuhannya gitu. Nah itu dipertegas lagi dengan ayat Al-Quran yang As-Sajdah ayat 16 dan ayat 17 gitu. Jadi ayat 16 itu membahas tentang amalan-amalannya kayak sodako, terus sholat di tengah malam gitu. Dia bangun di tempat tidur dan melaksanakan sholat di malam hari. Lalu dia sodako, itu ayat 16-nya. Lalu yang ayat 17-nya itu tentang janji Allah, tentang balasan dari perbuatan yang telah dilakukan gitu. Jadi balasan itu masih disembunyikan, masih belum kita ketahui bagaimana apa yang akan kita dapat. Itu kita belum tahu. Di ayat 17 tuh kayak sesuatu janji, tapi janji itu tidak disebutkan, masih disembunyikan balasan itu seperti apa. Tapi balasan itu berupa nikmat yang mungkin kita belum ketahui apa gitu. Itu di ayat 17-nya. Jadi 16 itu tentang perbuatan atau amalan-amalannya, yang 17 tentang balasan atau janji yang akan kita dapatkan dari amalan-amalan tadi. Nah, itu tentang pintu-pintu kebaikan. Lalu di sini Rasul juga membahas tentang
pokok amalan, tiang dan puncak dari agama. Nah, pokok dari amalan adalah Islam. Nah, maksudnya dari Islam itu kenapa gitu? Jadi pokok dari amalan atau terhitungnya amalan itu ketika kita sudah menjadi muslim terlebih dahulu. Jadi kita lihat orang ya, orang yang non muslim misalnya. Dia melakukan dia dermawan. Dia menyumbangkan sebagian besar hartanya untuk membantu orang-orang yang kesusahan ataupun orang-orang yang membutuhkan. Nah, amalan-amalan tadi, amalan misal perbuatan tadi itu tidak dihitung karena amalan-amalan tadi itu tidak ditujukan untuk Allah, tidak lillah gitu. Ketika itu tidak lillah, berarti aman-aman tadi itu mungkin Allah akan memberikannya itu hanya di dunia. Jadi kebaikan-kebaikan di dunia dia akan berikan kepada orang tadi yang non muslim tadi gitu. Jadi nggak cuma hanya di dunia saja gitu, karena dampaknya itu kan dampaknya itu hanya dirasakan di dunia gitu. Nah, kenapa kayak nggak adil gitu kan, kok dia orang baik tapi dia tidak mendapatkan suatu pahala gitu. Nah, di sini ada artian lain ya, maksudnya muslim berarti dia telah meniatkan perbuatannya itu sebagai ibadah. Ketika kita sodakoh kita niatkan juga untuk Allah juga kan, nggak cuma untuk membantu orang ada di sekitar kita tapi juga ini untuk kebaikan, untuk ibadah juga gitu. Ibadah kan untuk Allah. Nah, ketika kita beribadah berarti kan nanti ada janji yang Allah akan berikan atau balasan yang kita akan terima di akhirat nanti. Jadi kita tidak hanya mendapatkan kebaikan di dunia tapi juga kita mendapatkan kebaikan di akhirat juga gitu. Itu janji Allah itu ketika di akhirat gitu kan, yang pasti kita dapatkan gitu. Jadi nggak cuma di dunia, kebaikan dunia, tapi juga di akhirat. Jadi kita harus menjadi muslim dulu baru kita bisa mendapatkan yang di akhirat ini. Jadi semua orang nih secara umum ya kan, kalau ada sifat Rahman dan Rohim. Rahman itu semua makhluk mendapatkannya, tapi kalau Rohim itu hanya orang yang muslim tadi yang mendapatkannya. Jadi kayak spesifik gitu, ada yang secara umum ada yang secara spesifik. Nah, yang tadi kalau misalnya dia belum Islam dia mungkin mendapatkan kebaikan tapi di dunia saja. Ketika dia sudah muslim baru ketika dia niatkan untuk beribadah dia mendapatkan dunia dan mendapatkan akhirat. Maka dari itu ya kita harus ketahui bahwa pokok dari segala amalan itu kita harus jadi muslim dulu, jadi Islam dulu, baru nanti terhitung amalannya dan kita bisa terima di akhirat nanti. Itu tentang pokok amalan adalah Islam. Lalu Rasul juga menyebutkan bahwa tiang agama adalah sholat. Nah, mengapa sholat itu identik bukan dengan pelaksanaannya tapi identik dengan mendirikan sholat gitu. Itu berbeda ya antara kita hanya melaksanakan dan mendirikan. Kalau kita melaksanakan ya sekedar kita sholat, gerakannya bacaannya gitu, sekedar baca, sekedar gerak gitu aja kan, itu kan berarti melaksanakan. Tapi kalau mendirikan sholat berarti kita seolah-olah kayak membangun suatu bangunan, tiang-tiangnya berarti kita bangun, kita perkuat, kita jaga supaya tetap kokoh. Ketika ada hawa nafsu atau bencana yang datang menghampiri kita, ketika tiang-tiangnya itu kuat maka bangunan tadi itu tetap berdiri dengan kokoh. Maka dari itu tiang itu harus dijaga. Tapi kan pernah kita lihat nih kayak dia rajin sholat tapi tetap melakukan maksiat. Kok bisa seperti itu? Nah, berarti ini ada yang salah. Ketika kita lihat ya, kalau dia sholatnya rajin tapi tetap bermaksiat, berarti ada yang salah dalam ibadah sholatnya. Karena ibadah sholatnya itu tidak bisa mencegah dirinya untuk berbuat maksiat. Harusnya kan kalau dia sholat, harusnya perbuatan maksiat itu bisa dicegah. Jadi kita sholat itu bisa mencegah perbuatan-perbuatan yang mungkar. Karena tidak bercampur itu antara yang hak dan yang batil. Itu kan sholat itu kan hak ya, sesuatu yang benar gitu. Itu tidak akan bercampur dengan sesuatu yang batil kayak maksiat. Itu kalau misalnya sholatnya itu benar, seharusnya sholatnya itu bisa mencegah dirinya dari perbuatan yang maksiat atau perbuatan dosa gitu. Ketika sholatnya tidak mampu, berarti ada yang salah dalam sholatnya sehingga sholatnya tidak mampu untuk mencegah perbuatan maksiat untuk dia lakukan. Jadi ada yang salah tuh bukan uh, apa ya? Yang salah itu bukan dari sholatnya. Yang salah itu saat dia mendirikan sholatnya. Jadi sholatnya mungkin dia cuma asal-asalan gitu. Jadi sholatnya tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan maksiat. Seperti itulah. Lalu Rasul juga menyebutkan bahwa puncak agama adalah jihad. Nah, jihad nih. Kalau jihad tuh kan kadang-kadang kita sering apa ya?
berasumsi bahwa jihad itu hanya secara fisik, kalau perang gitu, terus kita secara fisik kita lah. Tuh, padahal di hadis lain mungkin kita mendengar bahwa jihad yang paling besar, peperangan yang paling besar itu adalah peperangan kita melawan hawa nafsu yang kita punya. Jadi perang kita tuh sebenarnya belum berakhir, tapi non fisik, yaitu melawan diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu kita. Jadi sebenarnya kita sedang berjihad nih, cuma kita kadang nggak sadar kalau misalnya kita misalnya bisa mencuri nih, terus kita nggak mencuri, berarti kita sebenarnya sedang berjihad, karena kita seharusnya bisa mencuri, kita bisa ngambil barang orang nih, tapi kita mencegah diri kita untuk melakukan hal itu, sehingga kita sebenarnya sedang berjihad. Misalnya kita sedang mencari nafkah nih, mencari nafkah di jalan yang halal, maka itu masuknya juga jihad. Kalau misalnya dia mampu untuk melakukan misalnya mencuri atau kayak melakukan perbuatan maksiat, kayak mencari uang yang tidak halal gitu, tapi dia menahan dirinya, dia mencari pekerjaan yang halal sehingga uang yang didapatkan itu bisa menghidupi dirinya, maka dia sebenarnya sedang berjihad. Harusnya dia apa ya, harusnya dia berdosa karena dia apa ya, nggak mendapatkan uang yang halal gitu kan, misalnya mencuri dan sebagainya, tapi dia menahan dirinya, dia berusaha semampu mungkin untuk mencari yang halal gitu, walaupun uangnya dapat itu sedikit. Ketika uang itu halal, insya Allah uang itu menjadi uang yang berkah dan bisa mendekatkan dirinya ke Allah gitu. Jadi karena uangnya halal, terus nanti dia belanja dengan yang halal, terus makanannya masuk itu juga halal, nanti makanan itu menjadi energi yang membantu dirinya untuk beribadah gitu. Sebaliknya ketika uang itu haram, nanti makanannya haram, yang masuk ke dalam dirinya itu haram, nanti bukannya mendekatkan diri atau memudahkan kita untuk menjalankan suatu ibadah, tapi malah mendekatkan diri kita pada sesuatu yang berbau maksiat atau berbau dosa gitu. Ya, makanya banyak temunya kalau misalnya uangnya itu nggak baik ya asalnya, nanti makanannya juga nggak baik, nanti kita bisa lihat dari perbuatan yang dilakukan gitu, tercermin dari perbuatannya, apa yang masuk, apa yang dikeluarkan gitu. Itu sangat penting. Terus tentang jihad, lalu Rasul juga kayak menyebutkan pentingnya kita menjaga lisan kita. Jadi pentingnya lisan seseorang. Jadi disebutkan bahwa lisan itu sebagai kunci berbagai perkara. Jadi kunci dari berbagai perkara itu ada di lisan kita, di omongan kita. Jadi kalau misalnya kita mau mendamaikan dengan lisan kita bisa, kita mau berdakwah dengan lisan kita juga bisa, kita mau mengingatkan dengan lisan kita juga bisa, kita mau memfitnah seseorang juga itu bisa. Maka dari itu lisan seseorang itu bisa membawa seseorang itu ke surga atau malah tersungkur di dalam neraka. Karena dengan lisannya itu dia bisa membawa kebaikan ataupun keburukan, tergantung dari bagaimana dia menggunakan lisannya. Tuh, makanya lisan itu sangat penting ya. Rasul itu juga sampai memperingatkan lisan itu sangat 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 apa ya, berbahaya ketika dia tidak ditahan gitu. Kan ada hadis lain mungkin sebelumnya kita pernah dengar bahwa berkata baik atau diam itu kan mengacu pada lisan kita. Kalau kata baik ya kita katakan yang baik, tapi kalau misalnya ada yang buruk lebih baik kita diam gitu. Nah mungkin kita ke bagian selanjutnya tentang pesan dan kesimpulan. Nah hadis ini tuh menjelaskan kepada kita betapa besarnya peran Rasul saat menjawab pertanyaan dari para sahabat. Dalam hadis ini, kita tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang cara untuk mendapatkan surga dan menjauhkan diri dari neraka, tapi di hadis ini juga Rasul itu melengkapi jawaban tersebut. Rasul memberi gambaran bagaimana amalan-amalan tadi bisa bermanfaat bagi diri kita, terus menjelaskan pokok, tiang, dan puncak dalam agama. Bahkan Rasul menegaskan betapa pentingnya lisan sebagai kunci dari berbagai perkara yang ada. Nah, semoga dengan memahami hadis ini, Allah dapat memudahkan diri kita untuk mendapatkan surga yang telah dijanjikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin sekian ya pembahasan pribadi yang bisa saya sampaikan mengenai hadis ke-29 dari buku Arba'in Nawawi. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa jika ada kebenaran di video ini, maka itu semua bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan jika ditemukan banyak kesalahan atau kekurangan di video ini, maka itu semua bersumber dari diri saya pribadi. Di channel kita juga ada moto, jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras luar sana, karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian.
Terima kasih bagi yang udah menyimak videonya, semoga bisa bermanfaat. Saya akhirin kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafzi pamit undur diri, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.